Masa pengenalan lingkungan sekolah SMAS Santo Yosef tahun pelajaran 2023-2024 Kamis 6 Juli 2023 segera dimulai. 1. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Dua, pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Tiga, penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak, tenang, gerak. 4. Laporan masing-masing pemimpin barisan. Siap. Lima, upacara pengibaran bendera merah putih dan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah SMAS Santo Yosef tahun pelajaran 2023-2024 dimulai. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara. Upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2023-2024 Kamis 6 Juli 2023 siap dimulai. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
siap. Kepada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Kita mulai.
Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, barisan diistirahatkan. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa berkumpul di SMA Santo Yosef
Mungkin untuk kelas 10 ini kali pertama kamu ikut upacara di sini. Terima kasih sudah memilih SMA Santo Yosef untuk tempat kamu menimba ilmu 3 tahun ke depan. Saya mau bertanya dulu nih untuk kelas 10. Yang tadi datang lewat pintu gerbang gereja masuknya ke sini, tunjuk tangan. Yang masuk ke sekolah ini lewat pintu sebelah sana, tunjuk tangan. Nggak ada. Yang datang ke sekolah ini masuknya dari pintu samping jalan teratai, tunjuk tangan. Tidak ada. Maka saya menjadi takut. Apakah benar-benar manusia? Sampai nggak tahu berangkat dari sana atau dari sini. Ibu tanya sekali lagi, yang datang dari depan pintu gereja, masuk melewati asrama, sampai di aula, tunjuk tangan. Oh, ternyata masih. Saya takut soalnya. Jangan-jangan makhluk halus semua kan? Oke. Tadi sewaktu kalian jalan dari arah gereja menuju ke aula, pulang misa lah ibu tanya. Pulang misa kan kita semua dari gereja mengarah ke aula ya. Yang lihat banner, yang lihat spanduk di dekat pohon dekat greenhouse sana, ada enggak nih yang kelas 10? Ada? Halo? Ada? Sepi ya? Saya jadi bingung, di gereja pun tadi sepi. Di kelas enggak boleh sepi. Nanti gurunya bingung, ini tersampaikan tidak materinya atau bagaimana begitu ya. Tadi ada yang lihat banner di situ? Ada? Baca enggak temanya apa? Tidak, yang dibaca hanya, yang dilihat hanya oh ada gambar kartun-kartun di situ, lewat saja gitu ya. Nanti setelah selesai upacara atau mau pulang, kamu lihatlah banner itu, baca apa yang tertulis di situ, dan itulah yang akan kamu dapatkan dalam kegiatan selama 3 hari ke depan. Saya bacakan ya temanya ya. Tema MPLS tahu nggak? Tahu, syukurlah tahu. Masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, tema kita tahun ini, melalui MPLS kita mampu mengenal potensi diri untuk meningkatkan kreativitas, inovatif, mandiri, dan berakhlak mulia. Potensi diri. Jadi selama 3 hari ke depan, kamu akan diajak mengenal potensi dirimu. Tahu potensi, kemampuan dirimu, apa sih kelebihan dari diriku? Apakah menggosip atau membaca dan mengartikan apa yang dibaca, atau membaca sekali lewat terus gak tinggal apa-apa, atau mengganggu teman, gitu ya. Mana yang potensi? Potensi bisa saja negatif. Oh, saya suka kali mengganggu teman, Bu. Kalau sudah saya ganggu teman saya, bahagialah saya. Nah, itu nanti kita jadikan positif. Yang mengganggu teman itu, kalau orang berani mengganggu teman, berarti dia punya keberanian kan? Nah, mengganggu temannya negatif, keberaniannya positif. Nanti kamu akan dilatih bagaimana kamu bisa berani berbicara, berani mengemukakan pendapat, begitu. Oh, saya sukanya menggosip, hari-hari kan saya menggosip. Entah menggosip sama teman, menggosip sama mamanya di rumah, menggosip sama bapaknya di rumah, atau menggosip sama teman dekatnya misalnya. Ya. Menggosip, membicarakan teman itu tidak bagus. Nah, menggosip apa dia nanti jadi positif? Kamu berkreasi lah, kreativitasmu akan tumbuh dengan menggosip. Kalau berani menggosip, mungkin kamu bisa dilatih untuk membaca puisi di depan teman, membaca cerita, atau pada saat kerja kelompok, kamu yang menjadi orang yang bisa menjelaskan, mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya, begitu ya. Jadi nanti kita melihat kakak-kakak
pengurus OSIS, guru-guru 3 hari ke depan akan melihat, oh si A potensinya apa, si B potensinya apa. Begitu. Nah, dengan kamu mengenal potensi diri, maka biasanya, normalnya, kreativitas dan inovasi akan terbangun. Begitu. Kreativitas itu sesuatu yang kamu lakukan beda dari temanmu. Kalau yang kita lakukan sama dengan teman, tiru-tiru teman, itu bukan kreativitas. Tapi misalnya kita melihat sesuatu, kita lihat bagus ya kalau aku melakukan itu, dan kita melakukan itu plek sama dengan yang kita lihat, itu kan masih pada tahap meniru. Tapi kalau misalnya yang kita lihat itu kita lakukan dengan tambahan dari apa yang kita keluarkan dari kita sendiri, itu sudah kreativitas. Begitu. Jadi kalau misalnya kita sudah bisa mengenal diri, mengenal potensi diri, maka kreativitas akan datang dan tumbuh dan berkembang di dalam diri kita. Nah, kalau kreativitas kamu sudah mulai terbangun, sudah tumbuh, maka kamu akan bisa, dan kalau itu misalnya kamu kembangkan, kamu asah terus kreativitas kamu, maka jiwa inovatif kamu akan terbangun. Apa beda kreativitas dengan inovatif? Kalau kreativitas tadi kan kita melihat sesuatu, kemudian memodifnya, ya kan? Contohlah anak-anak laki-laki. Anak laki-laki ini dibelikan motor oleh orang tuanya. Motor itu dari pabrik sudah bagus, ya. Yang mendesain motor itu adalah orang-orang yang memang pintar di bidang IT, di bidang imajinasi. Tapi setelah motor itu sampai ke tanganmu, yang saya lihat dengan mata saya sendiri ya, kan kamu berkreativitas sesuai dengan umurmu. Adalah yang knalpotnya diganti supaya bisa terdengar 1 kilometer. Ada yang spionnya 2 dijadikan 3. Ada yang dijadikan 1. Ada yang tidak pakai spion sama sekali karena feeling saya bagus bu, bisa lihat, bisa merasakan kiri kanan muka belakang tanpa spion. Itu kreativitas. Jelas ya, memodif apa yang ada. Nah, ketika kamu mampu memodif apa yang ada dan itu kamu bangun terus-menerus, maka kamu jadi inovatif. Inovatif itu apa? Kamu ciptakan sesuatu yang baru. Ya, bukan mencipta yang muluk-muluk ya, tapi misalnya kalau tadi Ibu katakan, oh 2 spion di motor itu aku mau jadikan 3 gitu. Itu kan kreativitas. Tapi kalau kamu inovatif, mungkin suatu saat kamu bisa tidak ada spion, tapi kamu punya di motor kamu tuh kamu buat alarm yang bisa memantau misalnya jarak 1 meter makhluk hidup atau benda mati yang ada di sekitar motormu itu bisa terdeteksi dengan baik. Itu sudah agak-agak tinggi lah itu ya. Tapi kalau inovatif dalam pembelajaran, misalnya guru minta 1, kamu kasih 2 atau 3. Gak bisa bu, cara ibu itu kuno, hanya dengan cara A. Saya bisa buat dengan cara B dan C. Itu inovatif. Dan itu akan penting untuk dirimu, bukan untuk guru, tapi untuk dirimu. Karena 3 tahun ke depan kamu akan masuk perguruan tinggi. Begitu. Nah, yang terakhir yang paling penting adalah di sini ada mandiri ya. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu potensi diri, kreatif dan inovatif, itu otomatis kita akan terlatih untuk mandiri. Nah, yang terakhir yang terpenting adalah berakhlak mulia. Apapun kreativitas kamu, apapun inovasi yang kamu buat, semandiri apapun kamu, kalau tidak beriman, tidak berakhlak mulia, maka semuanya tidak berarti. Ya, jadilah dirimu sendiri. Kalau kamu berinovatif, jujurlah dengan inovasi yang kamu buat. Kalau kamu berkreativitas, tanggung jawablah dengan apa yang kamu buat. Ya, jadi harus berakhlak mulia.
Jadi hidup kita, semua yang kita lakukan, semuanya harus mengarah ke satu hal yang positif. Karena kalau kita sudah melakukan sesuatu hal dengan pijakan positif, itu biasanya tidak akan ada yang bisa membantah itu, tidak akan bisa yang memotong apa yang kita lakukan. Itu ya untuk anak-anak kelas 10. Sedangkan untuk anak kelas 11-12, untuk anak-anak pengurus OSIS, terima kasih untuk kehadiranmu saat ini, untuk apa yang kamu rancang saat ini, yang seharusnya kamu masuk tanggal 10, kamu rela, kamu mau datang ke sini, proaktif dalam kegiatan ini, itu hal positif yang sangat luar biasa untuk sekolah. Nah, untuk penutupan nanti, anak-anak kelas 10 ini, jadi untuk penutupan tanggal 8, harapan saya yang menjadi pemimpin regu, yang menjadi pemimpin upacara adalah kelas 10. Jadi nanti yang pengurus OSIS yang sudah ditugaskan, di dalam 2 hari ke depan kan kamu akan lihat nih siapa yang bisa, siapa yang punya keberanian, kamu latih. Jadi penutupan nanti adalah hari pertama beberapa orang dari kelas 10 menunjukkan dirinya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Kepada peserta MPLS yang bernama Margareta Marbun dari SMP Pelopor, Gregorius Melandri Purba dari SMP Santo Yosef, dipersilahkan maju ke depan. Diikuti dengan penyerahan simbol kepada peserta MPLS oleh pembina upacara. Ya, saya akan memberikan secara simbolik, memasangkan medali yang hebat ini untuk peserta MPLS. Dan karena kita hidup masih di negara Indonesia, saya akan memasangkan yang pertama untuk laki-laki dulu, baru perempuan. Kepada Gregorius Melandri. Oh, ada bakatnya juga nih bermain futsal ya. Kepada Margareta Marbun, bakat menulis cerpen. Dengan dikalungkan medali secara simbolis, maka dengan resmi MPLS SMA Santo Yosef tahun pembelajaran 2023-2024 resmi dibuka. Kepada seluruh peserta MPLS diperkenankan untuk menggunakan name tag-nya.
menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pembacaan doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya akan memimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan atas segala berkat, karunia, dan rezeki yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Hari ini kami berkumpul di lapangan ini dalam rangka melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan ini untuk memulai perjalanan baru kami di lingkungan sekolah ini. Bimbinglah kami ya Tuhan untuk mengenal potensi diri kami dengan baik, dan berikanlah kami keberanian untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, dan mandiri kami. Kami mohon Tuhan agar Engkau memberkati setiap langkah kami di sekolah ini. Bantulah kami menghargai dan menghormati sesama siswa dan guru. Ya Tuhan, jadikanlah kami alat bagi kasih-Mu di dunia ini. Berikanlah kami inspirasi dan kekuatan untuk berbuat baik, dan biarkanlah kami mampu berbagi potensi kami demi kebahagiaan bersama. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang tak terhingga. Berkatilah kami dalam masa pengenalan lingkungan sekolah ini, agar kami mampu tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang Engkau kehendaki. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Bahwa upacara pengibaran bendera merah putih telah selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan umum. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tangan! Gerak! Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tangan! Gerak! Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara.